dan dia tidak bermain-main, maka dia mendapatkan pahala setiap satu langkahnya ibadah setahun. Setahun itu siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Di sini disebut kalimat istama'a, yaitu dia mendengarkan, tidak berbicara tentunya. Ini syarat. Sebab kalau orang berbicara, ya, maka dia sia-sia Jumatnya. Jika dia berkata kepada temannya, "Ansit, diamlah engkau, faqad laghawt," maka engkau telah sia-sia Jumatanmu itu. Faqad yubakkiru al-musalli wa yaghtasilu wa yamshi wa la yarkab, lakin la yadnu min al-imam fatarahu qad istarwah makanan ma fajalasa fihi fa yakunu ba'idan 'an al-khatib. Ada sebagian orang, dia itu pagi-pagi ke masjid pada hari Jumat, mandi juga, sudah mandi dia, jalan kaki, tidak naik kendaraan, tapi tidak mendekat ke imam. Dia duduk di belakang, ya, senden, ya, kemudian dia jauh dari khatib, kemudian dia ngobrol ketika sedang khutbah. Maka orang ini, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna ar-rajula la yazalu yataba'ad hatta yu'akhkhar fil jannah wa in dakhalaha." Senantiasa seseorang itu yu'akhir, yakni dia selalu di belakang. Padahal saf depan masih kosong. Dia tidak mau ke depan. Ya. Pengennya dia di belakang, saf belakang, atau paling belakang. Maka mungkin dia akan disuruh paling belakang dia, walaupun dia masuk surga, disuruh paling belakangan. Kamu nanti dulu, yang lainnya biar masuk. Karena kamu dulu di dunia suka telat-telat, tidak mau di saf terdepan. Maunya dia di belakang aja. Coba perhatikan ini ya kawan. Teman-teman dia sudah pada masuk surga, dia dilarang dulu, nanti belakangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'dul mubakkirin alladziina yadanuna minal imam. قد يضيعون على أنفسهم ثواب الجمعة بفعلهم بعض الأمور جهلا يظنون أنهم يحسنون صنعا. Sebagian orang-orang yang duluan datang, mereka kadang mendekat ke arah iman, tapi mereka menyia-nyiakan pahala hari Jumat. Apa itu? Ya ngobrol bersama temannya, karena kebodohan dia. Tapi dia menganggap bahwa dia telah berbuat kebaikan. Maka ketika Jumatan, ketika khatib sudah naik mimbar dan berbicara, maka sebaiknya dia jangan berbicara dengan sebelahnya. Walaupun dia mengatakan ansit, diamlah engkau. Apalagi dengan kalimat yang lain. Apabila dia membawa anak-anak, sebaiknya anak-anak itu diletakkan di samping kanannya dan kirinya, supaya anak-anak itu tidak bertemu dengan teman-teman dia ngobrol di belakang. Begitulah ya ikhwan. Karena kita semua bertanggung jawab menjaga suasana dalam masjid tenang, semuanya mendengarkan imam. Kemudian ba'dhum yaduru 'ala al-musallin bi syurb al-ma'. Yudawwir 'ala al-musallin bi syurb al-ma'.
Ya, sebagian jamaah mengedarkan minuman kepada jamaah dengan minuman, padahal imam sedang khutbah, tapi dia sibuk mengedarkan minuman. Kalau di Indonesia bukan minuman, kota infak. Begitu khatib innal hamdalillah, langsung itu takbir mengkomando yang dari depan. Jadi kota infaknya disuruh berjalan. Ini musibah. Kota infak letakkan depan aja deh. Tidak usah diedarkan ketika khatib sedang berbicara. Jelas ya, kawan? Apalagi ketika ada seorang mendengarkan khutbah dan fokus, dan dia nggak tahu ada kota infak ada di sampingnya, ditegur sama belakang. Itu infak. Dia bilang, itu sudah batal sudah Jumatnya, pahala Jumatnya. Dia tidak mendapatkan pahala ini. Qala al-Imam Malik, la uhibbu li ahadin an yashrab al-ma' yawm al-jum'ah. Wal Imam yakhthub. Saya tidak suka, kata Imam Malik rahimahullah, seseorang minum air pada hari Jumat, imam sedang khutbah. Wala yaskil ma', jangan dia memberi minum orang dengan air. Didawir bihi 'ala nas. Kemudian dia berkeliling begini, memberi minum. Mana sih? Wal imam yakhthub. Imam sedang khutbah. Wa'allaqa alaihi Ibn Rushd biqauli, maka Ibn Rushd memberikan tanggapan, wa hadza kama qala, ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Malik. Li'annahu lamma kana halul khutbati halus salat fil insaf. Sebabnya adalah mendengarkan khutbah ketika Jumatan itu posisinya itu sama dengan salat. Ya, seperti menunggu salat dalam diam. Jelas orang kalau salat jamaah kan harus diam, tidak boleh ngobrol ketika salat. Wajib an yakuna halu halas salat fil akli syurb. Maka kondisi ketika dia mendengarkan khutbah seperti salat. Orang yang salat tidak boleh makan, tidak boleh minum. Qala Ibnu Hani, berkata Ibnu Hani, qultu lil Imam Ahmad, aku bertanya kepada Imam Ahmad, fatara an yashraba ma wal imam yakhthub? Qala la yashrabu ma. Apakah boleh seorang minum air ketika khatib sedang khutbah? Kata Imam Ahmad, dia jangan minum air. Pertanyaan, bagaimana kalau khatibnya ngelak? Khatib boleh gak dia minum air? Kalau khatib beda ya, boleh kan dia ngomong. Lah kalau haus masa di entek suaranya suruh minum lah, gak apa-apa, disediakan minum air putih. Kecuali kalau Ramadan ya, jangan dihidangkan di situ. Kata Ramadan, khatib sedang khutbah minum air. Ramadan lagi. Ya. Naam ya. Wa min hadha al-bab ma shahadtuhu min ba'd sanawat fi ba'd al-masajid al-qura min ad-dawran atau ad-dawran 'ala an-nas yawm al-jum'ah bisunduq. Ini dia dibahas sama Syekh di sini. Dan juga termasuk kesalahan yang saya perhatikan, katanya, saya lihat beberapa tahun ini di sebagian masjid di desa-desa, mereka mengedarkan kota infak pada hari Jumat, sunduq, kota infak li jam'id tabarru'at, untuk mengumpulkan bantuan. Wal imam yakhthub, imam sudah khutbah. Makanya saya pilih-pilih ya kawan masjid yang, kalau saya misalnya tidak khutbah ya, saya pilih masjid yang tidak menggeser itu kota infak. Saya biar cari mana, oh ya di situ. Maka saya salat di situ. Gitu ya kawan.
Selanjutnya, waqad yaqbalu rajulan wa yadkhulan al-masjid wa huma yatahaddathan wal imam yakhutub fa yaqa'ani fil mahdhur al-warid fi hadits Abu Hurairah. Ada dua orang sedang bertemu di dalam masjid, imam lagi khutbah. Ya, masuk keduanya, duduk, terus berbicara. Sehingga dia terkena larangan yang ada dalam hadis Abu Hurairah, "Idza qulta li sahibika yaumul jumu'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghawta." Jika kau berbicara kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah. Sedangkan imam sedang khutbah, maka kau telah sia-sia Jumat. Wal kalam wal imam yakhutub li salatil jumu'ah yuhbitul ajr. Orang berbicara pada hari Jumat, imam sedang khutbah, itu bisa menghapus pahala. Wa yafawwitul athawab, dan menghilangkan ganjaran. Ini jangan sekali. Kadang kalimat ini disampaikan oleh muadzin. Idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imam yakhutubu faqad laghaw. Tapi orang-orang enggak ngerti apa artinya itu. Iya kan? Harusnya kan disampaikan artinya. Ini artinya adalah ketika imam sedang khutbah, ya, jangan kau berbicara dengan temanmu, diamlah. Ini dia berkata kepada temannya, diamlah. Maka kalau kau berbicara itu dengan kalimat satu kata itu, maka kau telah sia-sia. Sebaiknya jangan muadzin lah yang menyampaikan, sebaiknya khatib yang menyampaikan. Ketika khutbah itu loh, tidak apa-apa disampaikan. Jadi Rasulullah SAW pernah ada seorang datang ke masjid, kemudian dia langsung duduk. Dia tidak salat tahiyatul masjid. Maka Nabi bertanya kepada orang itu, "Ya fulan, sallait?" "Wahai fulan, apakah kamu sudah salat tahiyatul masjid?" Maka dia bilang, "La, belum." "Qum fasalli wa yukhaffif fihima." Berdirilah dan salatlah dan ringankanlah salatmu, jangan lama-lama tahiyatul masjid. Di situ menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika melihat ada seorang meninggalkan perintah, apalagi mengerjakan larangan, maka Nabi menegur. Jangan membiarkan jamaah itu melakukan kesalahan. Sering menurut saya itu, terutama khutbah kedua. Karena khutbah pertama kan kita fokus menyampaikan materi. Tapi ada anak-anak ngobrol, bapak-bapaknya ada yang di pojok sana ngobrol, maka saya tegur, langsung saya tegur. Saya sampaikan ini hadis dan juga saya bilang jangan berbicara ketika khatib sedang naik mimbar. Kadang saya tegur masalah telat-telat itu. Siapa yang datang setelah khatib naik mimbar, maka dia tidak dicatat oleh malaikat. Karena malaikat itu ada di depan masjid ketika hari Jumat dan mencatat orang-orang yang datang selama khatib belum naik mimbar. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Apakah orang itu terima atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Begitu jamaah sekalian. Pernah Syekh Sudais ketika memimpin salat jamaah mendengar suara HP, musik irama padang pasir di Masjidil Haram. Kan banter suaranya itu, nyanyiannya irama padang pasir, qasidahan itu orang Arab. Langsung dia pidato.
pidato. Saya katanya di rumah tidak pernah mendengar musik, tapi di sini di Masjidil Haram saya mendengar musik. Yang muskilahnya yang diberitahu ini orang non Arab dan dia nggak ngerti bahasa Arab juga. Muskilah ini sudah. Ya. Jadi HP-nya tetap nggak di silent sama dia. Salat Syekh. Mimpin Allahu Akbar. Bunyi lagi musiknya. Musibah lah. Ya. Wallah mengganggu ya. Karena ada sebagian jamaah membiarkan HP-nya itu bunyi dangdutan atau musik yang lain, nyanyi. Panggilannya itu nada deringnya itu. Dan dia sama sekali tidak mematikan. Sampai salah. Ya Rabb. Musibah mengganggu semua jamaah sak masjid. Bagaimana ya kawan kalau kita lupa ya, namanya manusia kadang lupa tidak mematikan HP. Walaupun bukan suara dangdut atau musik, suara panggil kring kring itu juga mengganggu kan. Ambil HP-mu, matikan. Kalau ada pinnya, pinnya digeser gitu pinnya, ya. Atau ini apa namanya? Ini loh, sidik jari. Gak apa-apa begitu. Setelah itu matikan dia, silent. Itu pergerakan yang tidak membatalkan sholat. Justru itu mendukung sholat. Karena itu mengganggu itu HP itu. Jangan dibiarkan aja. Seolah dia paling khusyuk sak dunia dah. Ya, padahal dia gak khusyuk. Ya, mengganggu seluruh jamaah. Bagaimana dosanya itu ya? Dia harus nanggung itu. Pernah ada orang seperti itu saya liatin dia, habis salam. Gak terima dia, astagfirullahaladzim dah. Ya udahlah, itu baru saya belum ngomong itu, saya baru lihat gini aja. Habis salam gak dimatikan ya, dibiarin aja. Musibah dah. Ya. Jadi hendaklah kita jangan mengganggu orang lagi sholat. Baik posisi kita ada di dalam masjid atau di luar masjid. Kita orang lagi sholat asar misalnya, tukang itu masih bekerja, duduk, petil, ganggu ya. Ini kewajiban panitia di masjid itu untuk menegur dia. Stop dulu pekerjaan ketika qomat, ikutlah sholat. Tukang-tukang itu suruh masuk untuk sholat. Itu jawab sekali. Allah musta'an. Qala An-Nadhr bin Shumayl, makna laghut ay khibta min al-ajr. Arti daripada laghauta semakna dengan khibta min al-ajr. Kau menyia-nyiakan pahala. Qila batalat fadilatu jumu'ati, batal keutamaan Jumat. Qila sara jum'atuka dhuhran. Ada yang berpendapat bahwa Jumatmu itu pahalanya hanya salat zuhur saja, bukan Jumatan. Wa yashhad lil ma'na al-awwal wa tsani, dan dikuatkan makna yang pertama dan yang kedua, yaitu kau menyia-nyiakan pahala dan batal keutamaan pahala Jumatmu. Di sini dibawakan hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumul jumu'ah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah di hari Jumat, idz qala Abu Dzar li Ubay bin Ka'ab, tiba-tiba Abu Dzar berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma, "Mata unzilat hadhihi surah?" Kata Abu Dzar kepada Ubay bin Ka'ab, Nabi sedang khutbah ini. Abu Dzar berkata, kapan diturunkan surat ini? Maka Ubay tidak menjawab. Falam yujib, tidak menjawab. Falamma qadha salatahu, ketika selesai salat, qala lahu ma laka min salatika illa ma laghauta. Kau tadi itu, ya Jumatmu itu tidak mendapatkan apa-apa
Fa'ata Abu Dzar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Dzar datang kepada Nabi, fadzakara dzalika lahu, dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Ubay tadi. Faqal, maka Nabi menjawab, sadaqa Ubay. Ubay benar. Ubay benar. Wallahi saya baru pertama kali mendengar hadis ini dan membaca hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi dalam musnadnya, dan Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, Tahawi dalam Syarah Ma'ani Al-Athar, Al-Bazzar dalam Majma', dan sanadnya hasan. Banyak syawahidnya. Yang kedua, dalil yang kedua, an Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridai keduanya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahdhuru jumu'ah thalathatu nafarin. Menghadiri Jumatan 3 orang. Jadi ada 3 orang yang menghadiri Jumatan. Rajulun hadaraha yalahu, huwa hadhuhu minha. Wa rajulun hadaraha yad'u, fa huwa rajulun da'a Allah. إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة له إلى يوم الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. وذلك أن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud dalam sunannya dengan sanad yang hasan. Artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang mendatangi Jumatan. Yang pertama, dia datang dan dia bermain-main. Maka dia hanya mendapatkan main-main. Main-main itu apa ya, Pak? Ya misalnya lihat HP. Lihat HP, ngecek HP, main-main. Ya. Yang kedua, rajulun hadaraha yad'u, datang ke Jumatan, tapi dia sedang berdoa. Ya. Tidak mendengarkan khutbah, tapi dia berdoa terus. Maka jika Allah menghendaki, Allah beri dia. Jika Allah menghendaki, Allah tidak beri dia. Di sini menunjukkan jemaah sekalian bahwa beramal saleh itu kadang afdal di lain waktu, tapi kurang afdal di lain waktu yang lain. Contohnya ketika khutbah Jumat, yang afdal itu mendengarkan khutbah atau berdoa? Mendengarkan khutbah. Contoh lain misalnya antara azan dan qomat. Antara azan dan qomat di luar Jumatan, mana yang lebih afdal? Baca Quran atau berdoa? Berdoa. Pertanyaan lagi, mana yang lebih afdal? Berdoa ketika sholat, yang sujud atau menjelang salam, atau di luar sholat? Berdoa ketika sholat. Berdoa ketika sholat itu lebih afdal antara adzan dan qomat ya. Iya. Mana yang lebih afdal? Berdoa sebelum salam ketika sholat atau berdoa setelah salam? Sebelum salam. Sebab orang ketika sholat itu dia memuji-muji Allah, apalagi ketika tahiyat awal, ketika tahiyat akhir. Ini jamaah sekalian termasuk fikih, yaitu memahami mana yang lebih maslahat, lebih afdal, mana yang diprioritaskan. Itu ya ikhwan. Tanya lagi, mana yang lebih afdal, baca Quran ketika ruku atau bertasbih? Tasbih. Bahkan dilarang baca Quran ketika ruku. Di situ menunjukkan bahwa amalan yang afdal kadang di satu kondisi dia tidak
afdal. Karena Rasulullah melarang baca Quran ketika rukuk dan sujud. Kita disuruh untuk bertasbih subhana rabbil azim. Kalau sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi. Boleh ditambah wa bihamdi di rukuk dan sujud. Dan dianjurkan berdoa ketika sujud. Yang sangat disayangkan banyak orang tidak mengerti masalah ini. Ketika sholat dia cepat sekali jadi imam. Dia tidak tahu bahwasanya sujud dan doa sebelum salam itu mustahab, dianjurkan. Sehingga tahiyat akhir itu jamaah nggak dikasih untuk berdoa. Setelah Hamidum Majid salam deh. Nah ini dia meninggalkan keutamaan berdoa pada waktu itu. Baik, kemudian di sini yang ketiga, seorang yang datang ke Jumatan dan dia diam dan mendengarkan khutbah. Dan dia tidak melangkahi orang yang sedang duduk. Tidak melewati lehernya orang. Ini tidak melangkahi orang ketika sedang duduk. Dan dia tidak menyakiti siapapun. Dia duduk, ada tempat kosong dia duduk, atau dia sholat tahiyatul masjid, kemudian dia duduk. Maka dia orang yang ketiga ini mendapatkan ampunan. Dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya ditambah dengan 3 hari. Jadi 10 hari. Itulah yang difirmankan Allah Azza wa Jalla, man ja'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Siapa yang datang pada hari kiamat dengan satu amalan soleh, maka pahalanya 10 kali lipat. Jadi begini jamaah sekalian, ketika hari Jumat, apabila seorang bawa HP itu di silent, disenyapkan, jangan getar. Getar itu kadang ganggu juga itu. Getar-getar gitu ya kan HP-nya, ya kan? Sepanjang sholat atau khutbah diketar-ketar kan mengganggu orang itu sendiri. Walaupun dikesak, digetar terus. Senyapkan dulu, sehingga tidak ada getar sama sekali. Apalagi suara. Dah. Atau dimatikan. Itu lebih afdal. Di-off-kan HP itu. Ini sebentar aja kok. Iya kan? Sebentar aja. Selesai salat Jumat, silakan dihidupkan lagi kalau misalnya dia ada keperluan. Begitu ya. Wah, zaman sekarang ini, zaman sekalian, HP ini luar biasa banyaknya. Hatta anak-anak SD sekarang udah megang HP semua. Bahkan anak-anak itu kadang-kadang berbicara di hadapan orang tuanya. Orang tuanya lagi ngobrol, dia megang HP dan melihat HP. Nah, ini tidak baik ya. Tidak sopan. Letakkan dulu HP itu. Baik, yang ketiga hadisnya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridhoinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman dana min al-imam fa ansar aw istama' wa lam yalghu kana lahu kiflan min al-ajr. Wa man na'a anhu istama' wa ansat fa lam yalghu kana lahu kifl min al-ajr. ومن دان من الإمام فلغى ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفلان من الوزر ومن نأى عنه فلغى ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفل من الوزر ومن قال صح فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له." Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan sanadnya dhaif karena ada maula imra'atun Atha al-Khurasani majhulah. Kenapa kok dibawakan di sini hadis walaupun sanadnya dhaif? Karena yashhad lahu, karena dikuatkan oleh hadis-hadis sebelumnya. Semakna.
Paham ya kan? Jadi tidak mesti sanad yang dhaif itu hadisnya dhaif, tidak mesti. Kadang matannya itu sahih karena dikuatkan oleh hadis yang lain dengan sanad yang sahih. Maka dicantumkan di sini. Ya, hadis ini Masya Allah Syekh amanah penulis buku ini menjelaskan apa adanya sanadnya, tapi matan hadis ini sama dengan sebelumnya. Maknanya disebutkan di sini bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa seorang yang mendekat ke arah imam waktu hari Jumat, kemudian dia diam dan mendengarkan khutbah. Jadi dia mendekat dekat imam sholat pertama, kemudian dia mendengarkan khutbah dan diam, dan dia tidak main-main, maka dia mendapatkan kiflan minal ajr, 2 bobot yang besar dari pahala. Tadi itu yang satu langkahnya itu dihitung ibadah setahun. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Kemudian yang kedua, ada seorang yang menjauh dari imam. Dia duduk masuk masjid, tapi dia duduk di belakang. Tapi dia mendengarkan khutbah dan diam, tidak berbicara, dan dia tidak main-main. Maka dia hanya mendapatkan 1 saja pahala. Tidak dikalikan 2. Ya. Begitu jamaah sekalian. Yang ketiga, barang siapa yang mendekat ke imam, mendekat dia ke saf terdepan sini, dekat imam, tapi dia main-main, bergurau, tidak diam dan tidak mendengarkan khutbah, maka dia mendapatkan dosa, 2 dosa yang sangat besar. Ini yang ketiga. Jadi dia berdosa. Datang ke masjid tidak dapat pahala, dapat apa? Dosa. Walaupun dia dekat imam, karena dia main-main dan dia berbicara, tidak diam dan tidak mendengarkan khutbah. Yang keempat, dia menjauh dari imam, dia main-main di belakang, tidak diam, tidak mendengarkan khutbah, maka dia mendapatkan dosa juga yang besar. Barang siapa yang berkata kepada teman yang sah, diamlah, maka sungguh dia telah berbicara. Barang siapa yang berbicara ketika khatib sedang khutbah, maka tidak ada Jumatan, tidak ada pahala Jumat buat dia. Begitu ya. Oh, fi riwayah, man qala yaumul jumu'ati li sahibihi sah faqad laqa. Barang siapa yang berkata pada temannya pada hari Jumat khatib sedang khutbah, diamlah, faqad laqa, maka dia sia-sia. Wa man laqa falaysa lahu fi jum'ati tilka syai'. Siapa yang dihukumi sia-sia, maka dia tidak mendapatkan pahala Jumat sedikit pun. Ini hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Di sini juga ada rawi wanita yang tidak dikenal. Tapi matan hadis ini dikuatkan oleh hadis sahih sebelumnya. Sudah terbit ya. Tapi masih ada waktu sebelum salat syuruk. Wa fi riwayah min hadithi rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat dari seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takallama yumul jumu'ah, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat, wal imamu yakhutub, imam sedang khutbah, kana ajruhu min jum'ati qabdatun min at-turab. Ya Allah. Orang yang berbicara pada hari Jumat, imam sedang khutbah, maka pahalanya pada hari itu hanyalah seonggok tanah. Tanah itu
Satu onggok begitu pegang. Ini hadis dikeluarkan oleh Ad-Dulabi dalam Al-Quna wal Asma'. Wa yashud li makna tsalits, dan dikuatkan dalam makna yang ketiga. An Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai keduanya, marfu' sampai kepada Nabi, man lagha aw takhatta kanat lahu dhuhra. Ini makna yang ketiga, sia-sia itu maknanya dia hanya dapat pahala salat zuhur. Siapa yang bermain-main pada hari Jumat ketika khatib sedang naik mimbar, atau dia menyakiti orang dengan melewati leher-lehernya. Paham maksud saya? Melangkai orang sampai ke depan, padahal itu menyakiti orang, maka dia hanya mendapatkan pahala salat zuhur. Begitu jangan sekali. Coba inilah Islam ya. Menyakiti orang dengan melangkai lehernya, itu aja nggak boleh. Apalagi membunuh orang, apalagi terorisme, apalagi apa? Terorisme. Allah musta'an. Maka yang hak adalah Islam mengajarkan wasatiyah, la ifrat wala tafrit. Islam mengajarkan tengah-tengah dan adil, dan melarang ekstrem, mengkafirkan dan menyakiti orang lain. Dan Islam melarang tafrit. Tafrit itu meninggalkan Islam sebagian atau semuanya. Ya. Qala Ibn Wahab, ahad ruwati, berkata Ibn Wahab, salah satu rawinya, ma'nahu adza'at anhu salah wa hurima fadilatul Jumat. Sah salat Jumatnya, tapi dia diharamkan dari pahala Jumat. Ini kata Ibn Wahab, salah satu rawi hadis itu. Ingat ya ikhwan, bahwa Nabi SAW memberikan syarat pahala Jumat itu adalah istama'a. Bukan hanya diam, tapi dia mendengar khutbah. Pertanyaan, bagaimana kalau orang tidur pada hari itu? Tidur waktu khutbah, berarti dia gak mendengar dia. Dan orang yang tidur ketika khatib sedang khutbah, yukhsha alaihi ibtalul wudu, dikhawatirkan wudunya batal. Karena Syekh bin Baz mengatakan bahwa barang siapa yang tidur, maka batal wudunya. Kenapa? Karena sebabnya adalah akalnya hilang. Walaupun dia tidak kentut, akalnya hilang saat itu. Orang tidur itu kan akalnya zahab, pergi, seperti orang pingsan. Begitu jemaah. Maka usahakan ketika Jumatan itu, ketika khutbah, kita jangan tidur. Dan para ulama mengatakan tidur ketika khutbah atau ceramah itu minasyaitan, godaan syaitan. Syekh Ibnu Utsaimin kalau di majelisnya ada yang tidur, langsung ditunjuk sama dia, ya naib, wahai orang tidur, kum, berdiri kau. Disuruh berdiri sama Syekh. Lalu saya lihat beberapa kali, saya lihat di majelisnya Syekh Ibnu Utsaimin itu, di Madinah dan di Mekah. Iya, di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Berdiri kan, dibiarin dia berdiri. Setelah itu kan hilang ngantuknya toh. Duduk, suruh duduk. Kadang ketika dia disuruh berdiri, ditanya, apa yang saya sampaikan tadi? Malu dia, hilang sudah ngantuknya. Iya kan? Sudah duduk kan. Begitu kata Syekh. Kalau di kelas ada dosen saya itu, kalau ada yang ngantuk, dideketi sama Syekh, langsung Syekh bilang gini,
As-salatu khairum minan naum. Kata Syekh gitu. Langsung kayak hilang ngantuk udah. Ya. Itu ya. Kadang senggol gini. Tidak boleh tidur di kelas. Makanya seorang mahasiswa talib itu harus menjaga kondisi badannya. Jangan terlalu malam dia kalau tidur, sehingga nanti di kelas ngorok. Loh, saya pernah mendengar loh Ikhwan, di majelis pengajian, ya Allah, ngorok turu pada subuh itu pengajian. Ya Allah, ini opung ini. Saya bilang sama itu bangunkan itu, dibangunin. Alhamdulillah. Ya sudah sampai sini ya ikhwani. Yang aneh, banyak orang ketika melihat maksiat tidak ngantuk. Nonton konser 2 jam 3 jam tidak ngantuk. Pengajian, ini apa maksudnya ya? Ketika maksiat tidak ngantuk, ketika pengajian ngantui. Ya apa coba ini? Ada pertanyaan? Kalau saya maju ke depan, kadang-kadang kan itu kota infak sudah diedarkan, kita lihat itu, maka pasti ke belakang loh, maka saya paling ke depannya, di shop yang di depannya itu maju, yang kosong, sehingga kita nggak geser-geser lagi. Udah gitu aja, coba bertengkar di masjid. Jangan mengatakan pada ini gak boleh, tambah salah kita orang. Ngobrol berarti kita maju aja ke depan. Atau mundur sebentar. Kalau memang kan kosong, rata-rata kosong masjid itu. Mundur sebentar, begitu itu ada di situ, kita maju lagi. Itu menghindari main-main ketika kota infak diedarkan. Allah musta'an. Lain kali jangan sholat di situ lagi. Jumatan, cari masjid yang tidak mengedarkan kota infak ketika Jumatan. Kota infak letakkan di depan saja, nggak usah diputer-puter. Ada lagi akhi? Nah. Iya. Jangan mencatat. Jangan mencatat. Dengerin aja. Karena mencatat ini banyak gerak ini. Direkam aja. Bagus kalau direkam. Nanti didengerin di luar, dicatat di luar setelah Jumatan. Kita jangan melakukan aktivitas kecuali mendengarkan dan diam. Barakallahu fiik ya akhi. Ya. Saya amati sekarang itu pada umumnya khutbah panjang-panjang. Padahal harusnya kan jelas kan. Khutbah yang bagus adalah yang khutbahnya tidak lebih panjang daripada sholatnya. Masya Allah. Sahih. Ya, karena Rasulullah ketika sholat itu ya kan Jumatan itu di rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Jumu'ah, surat Al-Jumu'ah. Rakaat kedua Al-Munafiqun. Kadang rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Tapi Nabi bacanya itu tenang, rukuknya tenang,
Bisa 15 menit sholat. Barangkali nanti dibahas itu. Saya tidak tahu apakah dibahas apa enggak ya. Karena ini bab Jumatan ini. Mungkin nanti dibahas, Pak. Saya belum lihat. Iya. Tapi kalau sekiranya ada khutbahnya lebih panjang daripada sholatnya, apakah jatuh ke dalam haram? Jawabannya tidak. Begitu jemaah. Itu hanya afdhaliyah. Afdhaliyah saja. Tidak masuk bab haram. Maksimal makruh. Tapi melihat kondisi juga jamaah, sekiranya perlu penjelasan. Karena zaman sekarang ini ya ikhwani, banyak orang yang tidak pernah mendengarkan kajian sama sekali, kecuali Jumatan. Maka kesempatan ketika Jumatan itu nasihatilah. Begitu. Walaupun jangan terlalu lama juga. Yang penting singkat dan padat dan jelas, detail. Itu penting ya jemaah. Kalau kita khutbah 10 menit, ya berbeda kondisi di Saudi dengan di sini misalnya, atau di hadapan para mahasiswa. Khutbah 15 menit cukup. Tapi orang awam kadang kurang segitu itu. 20 menit lah. Ya, maka Syekh Abdul Razak saya lihat khutbahnya itu 20 menit. Kadang 19 menit, kadang kurang sedikit. Itu. La ba'as, tidak apa-apa. Hukumnya tidak apa-apa. Karena itu lihajah. Karena itu dibutuhkan nasihat itu oleh jamaah. Jarang mereka yang menghadiri pengajian, apalagi orang awam. Ya, saya dibahas tentang hukum rokok. Nah itu kesempatan dengan detail disampaikan dalil-dalilnya. Hukum rokok. Jadi kalau mengatakan rokok haram ya ikhwan, rokok haram, titik. Komat. Lah, jelaskan dalilnya dulu. Ya. Alasan-alasan ulama mengharamkan rokok itu apa? Karena yang hadir ini rata-rata ahli hisab. Gitu ya. Hisab rokok maksudnya. Jelaskan itu. Supaya mereka sampai kepada mereka hujjah. Dalil. Atau misalnya tentang hukum meninggalkan sholat. Banyak dalilnya itu. Sampaikan dengan detail. Jangan mengatakan barang siapa yang tidak sholat maka dia kafir. Heboh itu langsung masyarakat. Jelaskan dulu bagaimana fatwa ulama madhab masalah ini secara ringkas. Kemudian dalil ancaman orang meninggalkan sholat. 20 menit labas, tidak apa-apa. Kurang dari itu tidak apa-apa. Lebih sedikit tidak apa-apa ya. Yang penting masyarakat sudah mengerti. Dan saya ketika menjelaskan misalnya sesuatu yang di masyarakat itu dilakukan ya, misalnya rokok gitu ya, alhamdulillah saya nggak pernah dimarahi sama tukang rokok, walaupun jual rokok. Yang penting kita menyampaikannya dengan ilmiah aja, jangan mencela, jangan mencela. Misalnya dengan kalimat, wahai orang-orang yang bibirnya hitam, kan marah nanti dia. Ini Ustaz ini kok bibirnya hitam, maksudnya apa ini? Maksudnya merokok. Jangan begitu ya akhi. Sampaikan aja dalilnya. Begitu. Wallahu a'lam. Ya sudah sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu